Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Wildan Dan saya Bayu Listiawan. Saya Budi Setiawan. Saya Agus Kristiawan. Di sini kami akan mencoba menjelaskan sedikit materi terkait audit manajemen sumber daya manusia. Langsung saja dengan pertama. Oke, langsung saja. Yang pertama terkait pengertian audit manajemen sumber daya manusia. Di audit sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Walaupun secara khusus audit ini dilakukan pada Departemen Sumber Daya Manusia, tetapi tidak terbatas hanya pada aktivitas yang terjadi pada departemen ini. Audit termasuk studi terhadap fungsi manajemen sumber daya manusia pada organisasi secara keseluruhan, termasuk yang dilaksanakan oleh manajer dan para supervisor. Audit sumber daya manusia menekankan penilaian atau evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya dan memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas sumber daya manusia yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program atau aktivitas tersebut. Terus audit ini bisa dilakukan terhadap satu divisi atau departemen, atau mungkin juga dilakukan terhadap keseluruhan organisasi. Dari hasil audit akan diketahui apakah kebutuhan potensial sumber daya manusia perusahaan telah terpenuhi atau tidak, dan berbagai hal aktivitas sumber daya yang masih bisa ditingkatkan kinerjanya. Kemudian menurut Rifai tahun 2004, audit sumber daya manusia adalah pemeriksaan kualitas kegiatan sumber daya manusia secara menyeluruh dalam suatu departemen, divisi, atau perusahaan, dalam arti mengevaluasi kegiatan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan dengan menitik beratkan pada peningkatan atau perbaikan. Kemudian satu lagi menurut Mulyadi dan Kanaka Puradireja, audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pertanyaan-pertanyaan tingkat kesesuaian antara pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Bayu Listiawan. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya tadi, Muhammad Wildan. Langsung saja, audit sumber daya manusia membantu perusahaan meningkatkan kinerja atas pengelolaan sumber daya manusia dengan cara yang pertama, menyediakan umpan balik nilai kontribusi fungsi sumber daya manusia terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan. Yang kedua, menilai kualitas praktek, kebijakan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga, melaporkan keberadaan sumber daya manusia saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Yang keempat, menilai biaya dan manfaat praktek-praktek sumber daya manusia. Yang kelima, menilai hubungan sumber daya manusia dengan
manajemen lini dan cara-cara meningkatkannya. Selanjutnya yang keenam, merancang panduan untuk menentukan standar kinerja sumber daya manusia. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan audit manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit sumber daya manusia yang merupakan tujuan dilakukannya audit tersebut, yaitu yang pertama, menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Yang terakhir atau yang kelima, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisien, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Budi Setiawan. Di sini saya akan melanjutkan mengenai audit sumber daya manusia yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, yaitu Muhammad Wildan dan Bayu Listiawan. Manfaat audit manajemen sumber daya manusia. Terdapat banyak manfaat audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, mengidentifikasi kontribusi dari Departemen Sumber Daya Manusia terhadap organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktek-praktek sumber daya manusia. Yang keenam, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang sumber daya manusia. 7. Memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik sumber daya manusia. 8. Menurunkan biaya sumber daya manusia melalui prosedur sumber daya manusia yang lebih efektif. 9. Meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen Sumber Daya Manusia. 10. Memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi sumber daya manusia. Ruang lingkup audit sumber daya manusia. Terdapat 3 ruang lingkup audit sumber daya manusia. Yang pertama, penarikan atau perekrutan. Yang kedua, pemberdayaan atau pemanfaatan. Yang ketiga, pemberhentian atau pemecatan. Perekrutan atau penarikan sumber daya manusia diawali dari proses perencanaan kebutuhan sumber daya manusia hingga proses seleksi sampai kepada proses penempatan. Yang kedua, pengelolaan atau pemberdayaan sumber daya manusia yang mencakup semua aktivitas pengelolaan sumber daya manusia setelah ada di perusahaan, dimulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja pegawai. Yang terakhir,
pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja yang lebih dikenal dengan sebutan PHK. Terdapat dua hal dalam pemberhentian ini, yaitu pemberhentian secara hormat dan tidak hormat. Pemberhentian secara hormat berarti pegawai tersebut telah memasuki usia pensiun atau usia tidak produktif lagi. Sedangkan pemberhentian secara tidak hormat berarti perusahaan memberhentikan pegawai tersebut karena dia melakukan pelanggaran terhadap aturan perusahaannya. Selanjutnya akan diteruskan lagi oleh teman saya, Saudara Agus. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya, Saudara Budi, yaitu tentang pendekatan audit manajemen sumber daya manusia. Untuk mengevaluasi aktivitas sumber daya manusia dengan menggunakan pendekatan riset. Ketajaman riset akan sangat tergantung pada desain dan statistik yang akurat. Biasanya, riset ini membenahi kinerja departemen yang menggunakan riset terapan atau applied research. Pendekatan riset yang dapat dipakai adalah yang pertama, yaitu pendekatan komparatif. Pendekatan ini menggunakan perusahaan lain menjadi modelnya. Pendekatan ini sering digunakan untuk membandingkan ketidakhadiran perputaran karyawan dan gaji atau program sumber daya manusia yang bersifat spesifik. Pendekatan ini membantu mendeteksi bidang-bidang yang membutuhkan pembenahan. Yang kedua yaitu pendekatan otoritas pihak luar. Tim audit sumber daya manusia bergantung pada keahlian konsultan dari luar atau teman-teman riset yang dipublikasikan sebagai suatu standar terhadap aktivitas atau program sumber daya manusia yang dievaluasi. Standar ditentukan oleh konsultan atau dari teman riset. Konsultan ataupun teman-teman riset dapat membantu mendiagnosis penyebab masalah-masalah yang timbul. Yang ketiga, pendekatan statistikal. Dari catatan-catatan yang ada, tim audit menghasilkan standar-standar statistik terhadap aktivitas dan program-program sumber daya manusia yang dievaluasi. Dari standar matematis ini, tim audit bisa menemukan kesalahan-kesalahan pada saat kesalahan tersebut masih relatif dini atau kecil. Yang keempat, pendekatan kepatuhan. Metode ini meninjau praktik-praktik masa lalu untuk menentukan apakah tindakan-tindakan tersebut mengikuti kebijakan dan prosedur perusahaan. Sering tim audit menelaah suatu sampel formulir kepegawaian, kompensasi, disiplin, dan penilaian kinerja. Tujuan telah ini untuk memastikan bahwa manajer operasi patuh terhadap peraturan internal dan regulasi legal. Yang kelima yaitu pendekatan manajemen berdasarkan tujuan. Dilaksanakan dengan membandingkan hasil-hasil kegiatan personalia dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Bidang-bidang pelaksanaan kerja dapat dideteksi dengan metode ini. Ya, sekian yang dapat bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Bila ada masukan, kritik atau saran, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kami mohon maaf bila ada kekurangan, salah kata atau yang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum